Assalamualaikum Bu Anik dan rekan-rekan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai marketing plan pada tabungan Britama Rencana Bank BRI. Sebelum memulai presentasi dari kelompok 2, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada Mbak Alexandra Maheswari. Selanjutnya ada Mas Pradistia Triananta. Yang ketiga, Chelsea Atalia Lefteu. Dan yang terakhir ada Mas Dion Anugerah Perdana. Langsung saja kita menuju presentasi dari kelompok 2. Saya harap rekan-rekan dapat memperhatikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alexandra Maheswari, NIM 2019-210-209. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang marketing plan of bank dengan produk Britama Rencana dari Bank Rakyat Indonesia. Sebelumnya kita ketahui dalam proses pemasaran terdapat beberapa elemen untuk bauran pemasaran dan juga bauran promosi yang perlu diperhatikan agar terwujud bauran komunikasi pemasaran yang terpadu. Selain itu, ada pula strategi lain seperti strategi segmentasi, targeting, pricing, dan juga positioning yang mana bergantung pada situasi dan kondisi perusahaan dalam pelaksanaannya. Di sini, tabungan Britama Rencana merupakan produk dari Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan untuk kalangan keluarga dari kalangan menengah ke atas dalam merencanakan dan mempersiapkan masa depannya. Mengapa disebutkan keluarga dari kalangan menengah ke atas? Karena kalangan ini yang lebih bisa menerima kehadiran bank dan lebih memikirkan persiapan masa depan yang akan datang dengan memanfaatkan produk dari Bank Rakyat Indonesia beserta keunggulan dan manfaat yang akan didapat untuk mulai menabung dan menyiapkan hari tua yang lebih baik. Dalam melakukan pemasaran, hal utama yang perlu diperhatikan adalah melakukan proses analisis situasi pasar untuk mempelajari dan mengantisipasi masalah atau tantangan yang mungkin akan muncul dalam proses kedepannya. Proses analisis ini merupakan hal yang penting karena akan menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya dari Bank Rakyat Indonesia dalam memasarkan produknya, terutama dalam menghadapi dan bertahan dalam situasi yang tidak terduga, misalnya saat pandemi seperti saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pradistia Triananta dengan NIM 2019-210340. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan pasar. Ringkasan pasar sendiri ada dua, yaitu yang pertama lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah aspek atau sesuatu yang dekat dengan perusahaan atau bank itu sendiri, yang pastinya berpengaruh langsung pada kemampuan bank untuk melayani nasabah. Lingkungan mikro ini sendiri terdiri dari manajemen Bank BRI itu sendiri, seperti manajemen Bank BRI, pesaing, dan peraturan BI. Lalu ada lingkungan makro. Lingkungan makro adalah kekuatan eksternal yang pastinya berdampak langsung terhadap lingkungan mikro. Perubahan yang terjadi pada lingkungan makro akan berdampak pada keseluruhan segmen perbankan, dan lingkungan makro sendiri meliputi yang pertama ada lingkungan demografis. Demografis adalah jumlah kependudukan manusia yang mencakup kepadatan lokasi, usia, jenis kelamin, ras, pekerjaan. Nah, yang artinya bank sendiri ketika mengeluarkan produk khususnya Britama Rencana ini ditujukan untuk kalangan masyarakat menengah ke atas yang berusia minimum 17 tahun dan maksimal 64 tahun, yang dimana mempunyai keinginan untuk membuat tabungan berjangka untuk merencanakan kehidupan masa depannya. Lalu yang kedua ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya beli dan juga pola pembelian nasabah. Dan dari segi atau faktor ekonomi ini sendiri, Bank BRI memilih nasabah kalangan menengah ke atas yang pastinya sudah berpenghasilan yang ingin menggunakan jasa tabungan berjangka untuk merencanakan masa depannya. Lalu ada lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi itu sendiri merupakan kekuatan yang pastinya harus sangat diperhatikan oleh Bank BRI, melihat di era sekarang ini teknologi sangat berperan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dianggap dapat lebih mempermudah segala urusan nasabah Bank BRI sendiri. Tentunya tidak akan melewatkan kesempatan ini, di mana Bank BRI mempunyai dan menciptakan teknologi yang dapat mempermudah nasabah dan karyawan seperti automatic fund transfer atau AFT, lalu Asian Sweep, lalu
Automatic Grab Fund atau AGF, dan e-banking. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Bank BRI memberikan penawaran untuk para nasabah yang ingin menyimpan uang di tempat yang aman, khususnya di tabungan berjangka yang sangat terencana, di mana untuk para nasabah yang ingin merencanakan kehidupan mereka ke depannya, yang pastinya dengan menggunakan produk Britama Rencana, selain semuanya aman dan terarah dan juga semua pencatatan yang lengkap. Selain itu, Bank BRI juga memberikan keleluasaan dan kemudahan dalam bertransaksi dengan adanya berbagai cabang di seluruh Indonesia yang dapat menunjang proses transaksi nasabah. Lalu ada kelemahan, tabungan berjangka Britama Rencana ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke atas yang ingin mempunyai tabungan berjangka untuk merencanakan masa depan. Lalu ada juga beberapa gangguan yang dialami oleh perangkat atau aplikasi yang disediakan, misalnya error dalam penggunaan, seperti contohnya Bank BRI memiliki fitur seperti mobile banking. Nah, fitur mobile banking itu sendiri masih mempunyai beberapa kelemahan, seperti non-deinskripsi server, penyedia layanan ponsel. Nah, hal ini relatif sangat mudah bagi seorang hacker ahli untuk mendapatkan informasi akun atau debit dan informasi kartu kredit dari pengguna. Lalu hasilnya ada peluang. Seperti yang kita tahu, Bank BRI dikenal sebagai bank tertua, dan hal itu sendiri bisa menjadi peluang Bank BRI, di mana Bank BRI mempunyai kesempatan untuk masuk hingga ke daerah yang mungkin kurang dijangkau bank lain, dan seperti hal itu sudah dilakukan oleh Bank BRI dan menjadi salah satu keunggulan dari Bank BRI itu sendiri dari sekarang. Lalu yang terakhir ada ancaman. Untuk ancaman yang dihadapi Bank BRI dalam hal ini adalah banyaknya pesaing memasarkan produknya serupa, yaitu Britama Rencana, dengan segala keuntungan yang ditawarkan pesaing. Dan pesaing tidak hanya sesama bank konvensional saja. Sekarang mulai banyak bermunculan bank syariah yang akan menambah daftar pesaing dan penggunaan teknologi yang semakin canggih oleh para pesaing dalam memberikan pelayanan kepada pihak nasabah juga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang punya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Atalia LFTU dengan NIM 382. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, di mana saya akan melanjutkan mengenai analisis SWOT, yang mana yang pertama itu tentang peluang dan ancaman yang dihadapi oleh produk Britama Rencana dari Bank BRI. Yang pertama itu mengenai peluang yang Bank Britama Rencana atau Bank BRI khususnya untuk produk Britama Rencana ini adalah Bank BRI sendiri seperti yang kita ketahui adalah bank yang sudah berdiri sangat lama di Indonesia, yang mana Bank BRI juga bank yang sangat mudah diakses di daerah-daerah pelosok. Hal ini menjadi salah satu dasar atau salah satu aspek di mana menjadi peluang tersendiri untuk Bank BRI untuk dapat memasarkan produknya ke daerah-daerah yang mungkin kurang diakses oleh bank-bank lain. Dan untuk ancaman dari produk Britama Rencana ini sendiri adalah banyaknya pesaing, dan juga bukan hanya dari bank konvensional, tapi sekarang juga banyak bermunculan bank-bank syariah yang memiliki produk serupa yang menawarkan berbagai benefit dan keuntungan yang akan didapatkan yang tidak kalah oleh Bank BRI sendiri, yaitu untuk produk Britama Rencana. Jadi untuk kesimpulan dari analisis pasar untuk produk Britama Rencana ini dari Bank BRI, di mana Bank BRI harus lebih memasarkan produknya khususnya untuk Britama Rencana ini karena masih kurang diketahui oleh khalayak umum, jadi harus lebih dipasarkan dengan keuntungan atau peluang yang dimiliki, yaitu Bank BRI yang sangat mudah diakses di pelosok-pelosok, agar produk ini lebih dikenal oleh banyak orang, agar menjadi salah satu peluang untuk pasar memasarkan produk Britama Rencana dari Bank BRI ini. Dan juga harus lebih meningkatkan teknologi untuk masa sekarang ini, apalagi pada masa pandemi seperti ini sudah banyak sekali aspek-aspek bidang bisnis dan juga bank-bank lain yang sudah mengencarkan di aspek teknologi agar lebih memudahkan nasabah dan meningkatkan loyalitas dan juga kepuasan nasabah kepada bank itu sendiri, baik dari produknya yang khususnya yang kita bahas saat ini, yaitu produk Britama Rencana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara produk Britama Rencana dan juga BNI Tapenas dari Bank BNI. Yang pertama, untuk segmentasi dari Britama Rencana itu sendiri adalah
orang dewasa yang berusia 17 sampai 64 tahun yang memiliki penghasilan atau berpenghasilan tetap yang berkeinginan untuk menabung sekaligus berinvestasi. Dan juga untuk BNI Tapenas, untuk segmentasinya kurang lebih sama, yaitu untuk orang dewasa yang berusia 17 hingga 65 tahun. Dan juga untuk targeting sendiri untuk Britama Rencana adalah untuk orang dewasa yang berusia 17 sampai 64 tahun yang berkeinginan untuk menabung sekaligus investasi dan untuk merencanakan keperluan di masa depan. Dan juga untuk BNI Tapenas itu sendiri adalah untuk orang tua yang memikirkan investasi seperti contohnya untuk biaya pendidikan anak dan juga memanfaatkan atau merencanakan kebutuhan finansial di masa depan. Dan untuk terakhir, untuk positioning dari Britama Rencana ini sendiri, yang pertama adalah memberikan kebebasan dan juga kemudahan bertransaksi kepada nasabah untuk nasabah yang berkeinginan untuk menabung sekaligus berinvestasi untuk merencanakan kehidupan masa depan, dan juga memberikan kemudahan di mana nasabah ini diberikan kebebasan untuk dapat menetapkan jumlah setoran tetap setiap bulannya, dan juga diberikan benefit yaitu asuransi jiwa dari perlindungan asuransi jiwa dari Bank BRI. Dan juga untuk BNI Tapenas yaitu memberikan fasilitas investasi dan juga dengan kepastian dana dan juga tujuan untuk kebutuhan di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penetapan atau menetapkan target pasar untuk produk Britama Rencana dari Bank BRI. Yang pertama pastinya ada yang kita kenal sebagai segmentasi, di mana segmentasi ini ada segmentasi geografik, segmentasi demografik, dan juga segmentasi psikografis yang pastinya sesuai dengan produk, yaitu khususnya untuk Britama Rencana, di mana segmentasi geografik itu seperti yang kita ketahui meliputi letak geografis, di mana membagi pasar menjadi beberapa bagian atau lokasi seperti daerah-daerah atau bagian-bagian yang sekiranya dapat dijangkau oleh produk ini. Dan juga berikutnya itu segmentasi demografik, di mana suatu proses yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti jenis kelamin, umur, dan juga siklus kehidupan, kelas sosial, dan juga kebiasaan gaya hidup. Itu pun yang masuk ke dalam segmentasi psikografis. Sedangkan segmentasi demografik yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, dan juga tempat tinggal, yang dimana pastinya juga dipikirkan yang cocok ataupun sekiranya yang ditetapkan oleh Bank BRI cocok dengan produk, khususnya untuk produk Britama Rencana ini. Nah, yang berikutnya untuk segmentasi psikografis, di mana segmentasi psikografis ini pembeli atau nasabah ataupun calon nasabah dibagi menjadi beberapa kelompok dengan yang berbeda-beda, pastinya berdasarkan dengan gaya hidup dan juga kepribadian. Gaya hidupnya seperti apakah gaya hidup nasabah di satu daerah ini cocok dengan produk yang akan ditawarkan oleh Bank BRI ini sendiri, khususnya yang kita bahas pada kelompok kami yaitu produk Britama Rencana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran dari BRI ini sendiri untuk produk Britama Rencana. Yang pertama, untuk strategi promosi ini sendiri, Bank BRI sudah melakukan marketing atau pemasaran produk Bank BRI khususnya untuk produk Britama Rencana ini, di mana sehingga target pasar yang dituju sudah sangat jelas, di mana seperti yang saya bahas sebelumnya bahwa Bank BRI sudah menentukan segmentasi pasar dan juga target marketnya itu sendiri untuk produk Britama Rencana ini. Nah, dan untuk rencana pemasaran dari kelompok kami sendiri yaitu pertama untuk strategi orang atau sumber daya manusia yang pastinya tidak kalah penting daripada untuk mempromosikan produk itu sendiri, di mana strategi sumber daya manusia ini sendiri sangat-sangat mendukung untuk pemasaran produk Britama Rencana, di mana kelompok kami menyarankan untuk meningkatkan kinerja karyawan yang pastinya menjadi garda terdepan dari Bank BRI ini sendiri, di mana seluruh karyawan untuk Bank BRI dapat diberikan pengetahuan yang banyak khususnya untuk semua produk, khususnya untuk produk Britama Rencana ini, agar dimana secara tidak langsung jika karyawan mengetahui tentang banyak kelebihan dan juga mengetahui tentang produk Britama Rencana ini, mereka akan secara tidak langsung membantu untuk memasarkan produk ini. Seperti contohnya
jika ada nasabah ingin memakai jasa atau produk yang lain di Bank BRI, mereka bisa menawarkan produk Britama Rencana ini karena masyarakat atau nasabah yang lain itu belum terlalu mengenal produk Britama Rencana ini. Mereka bisa secara tidak langsung membantu untuk proses pemasaran ini dengan adanya pelatihan ataupun pengetahuan yang diberikan oleh Bank BRI kepada karyawannya, secara tidak langsung dapat membantu proses pemasaran dari produk Britama Rencana ini. Dan juga yang berikutnya itu strategi fisik, di mana seperti yang kita ketahui juga Bank BRI baik dari kantor pusat maupun kantor cabangnya pastinya memiliki gedung atau fisik gedung yang sangat nyaman dan juga sangat mudah diakses oleh nasabah ataupun calon nasabah, di mana dengan hal ini juga dapat meningkatkan loyalitas dan juga kepuasan nasabah untuk pelayanan, tidak hanya manusia saja atau sumber daya manusia, tetapi juga dengan ruangan yang nyaman, ruangan yang memberikan keleluasaan dan kemudahan akses untuk bertransaksi, pastinya dapat mendukung proses pemasaran dari Bank BRI ini sendiri, khususnya untuk produk Britama Rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adidion Anugrah Pradana dengan NIM 2019-210494. Nah, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja. Nah, tentunya kita sama-sama kita ketahui bahwa Bank BRI ini tersebar luas di seluruh Indonesia. Nah, tentunya dalam melakukan aktivitas dalam perbankan pastinya perlu ada yang namanya program kerja. Nah, di sini juga terdapat program kerja yang telah dilaksanakan dan program kerja yang kami usulkan. Nah, di sini yang pertama adalah program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu memasang papan billboard di kawasan banyaknya pekerja dan di dekat kantor cabang BRI. Nah, di sini juga ada program kerja usulan yang kami berikan, yaitu adalah strategi promosi. Nah, di sini kami melakukan iklan di Google Ads. Nah, di mana iklan ini nantinya akan ditampilkan di seluruh aplikasi yang dimiliki oleh Google. Nah, di sini kami lebih fokus ke aplikasi Google, yaitu YouTube. Karena pada saat pandemi ini pengguna YouTube sangat naik penggunanya. Sehingga ini merupakan wadah yang baik untuk kita melakukan sebuah promosi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah program kerja yang telah dilaksanakan itulah menjadi sponsorship di acara besar. Nah, untuk contoh itu saat ini Bank BRI menjadi sponsor dari Liga 1 Indonesia, sehingga liga tersebut menjadi BRI Liga 1. Nah, tentunya logo dan nama BRI akan terpampang pada saat pertandingan dilaksanakan. Nah, program kerja yang kami usulkan yang kedua yaitu adalah kami mengusulkan untuk Bank BRI ini melaksanakan kunjungan kepada nasabah di kota-kota besar dalam setahun sekali seperti itu. Nah, di sini kunjungan ini ditujukan kepada nasabah yang memenuhi kriteria untuk menggunakan produk Britama ini, dan juga Bank BRI dapat menjelaskan apa sih manfaat dari produk Britama Rencana ini. Apabila calon nasabah tersebut menerima, akan terjadi kembali personal selling dari mulut ke mulut, yaitu ke keluarga dan lingkungan rumahnya. Nah, situ adalah program kerja yang telah dilaksanakan. Itu adalah Bank BRI memberi hadiah kepada nasabah yang setia kepada produk mereka. Nah, Bank BRI ini sini tidak segan memberi hadiah, yaitu berupa mobil, sepeda motor, dan handphone, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga terdapat strategi usulan yang terakhir, yaitu adalah kami mengusulkan kepada Bank BRI untuk melakukan pelatihan kepada setiap karyawan yang ada di Bank BRI, yaitu melakukan pelatihan komunikasi. Nah, dari komunikasi yang baik antara karyawan dan calon nasabah akan menciptakan kenyamanan, dan juga komunikasi ini dapat menyampaikan secara baik apa sih mengenai produk Britama Rencana ini kepada karyawan, sehingga karyawan tertarik menggunakan produk kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya yang dikeluarkan untuk melakukan program kerja ini. Nah, itu adalah promosi YouTube sebelumnya. Nah, untuk frekuensinya adalah daerah besar di Indonesia. Untuk biayanya adalah 5 juta dalam sebulan. Nah, iklan ini akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Itu total biaya kami dapatkan adalah 60 juta. Selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya. Di sini memberikan pelatihan kepada 2000 karyawan, dan juga bank mengeluarkan
yaitu sebesar 70 juta. Selanjutnya adalah personal selling, kunjungan ke kota besar. Di sini bank mengeluarkan budget sebesar 50 juta sehingga total yang dikeluarkan untuk 1 tahun yaitu 180 juta. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang skenario pengendalian. Nah, skenario pengendalian ini merupakan identifikasi sebuah permasalahan yang memerlukan tindakan korektif jika salah satu program yang saya jelaskan sebelumnya tidak bekerja secara baik. Nah, di sini adapun skenario pengendalian yang dilakukan oleh Bank BRI ialah seperti ini. Yang pertama itu adalah jika iklan YouTube yang sebelumnya saya jelaskan tidak efektif, maka bank dapat membuat standing banner di setiap kantor cabang di Indonesia. Nah, di sini ukuran banner yaitu adalah 160 dikali 60. Nantinya banner ini akan diletakkan di depan pintu sebanyak 2 sampai 3 buah. Selanjutnya adalah jika kunjungan nasabah ini tidak efektif, maka bank dapat melakukan kegiatan seperti seminar mengenai yang hampir bersangkut paut dengan produk ini, seperti pentingnya investasi seperti itu. Nah, seminar ini dilaksanakan melalui media Zoom karena sama-sama kita ketahui pada saat ini maraknya pandemi yang berlangsung di Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah jika pengembangan karyawan tidak efektif, maka bank dapat memberikan award kepada karyawan yang bekerja di Bank BRI agar mereka dapat bekerja dengan efisien dan efektif. Mungkin cukup dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.